warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 program studi biologi akan menyampaikan refleksi dari materi ayat muhkam dan mutasyabih serta relevansinya terhadap ilmu biologi. Video ini adalah hasil perenungan kami tentang bagaimana ayat-ayat Allah dalam Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi bagi ilmu pengetahuan khususnya biologi. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahmawati, NIM 09. Saya Nuraini Jinanawarti, NIM 30. Dan saya Sinta Nurman Laila, NIM 38. Dan saya Di Munawarah, NIM 20. Dalam Al-Quran, Allah membagi ayat menjadi dua jenis, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tegas hukumnya, dan mudah dipahami. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang memerlukan penafsiran lebih mendalam karena maknanya yang kurang jelas. Dalam perbedaan ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua ilmu bisa dipelajari secara instan, tetapi memerlukan proses dan kebijaksanaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yang artinya, suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus selalu. Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Ayat ini menunjukkan makna yang jelas, di mana Allah menunjukkan proses kehidupan tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang semula mati. Dalam biologi, kita mempelajari hal ini melalui proses daur ulang kehidupan dan fotosintesis, di mana tumbuhan memerlukan air, tanah, dan cahaya matahari untuk menghasilkan energi dan bahan makanan. Dari ayat muhkam ini menegaskan bahwa fenomena alam yang kita teliti secara ilmiah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang muncul dari tanah yang mati merupakan bukti adanya sistem biologis yang sempurna dan teratur. Sementara, contoh ayat mutasyabih terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah berfirman, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idama fasawnal idama lahma summa ansa'nahu khalqa akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pada masa Nabi, ayat ini termasuk dalam mutasyabih karena manusia belum bisa memahami bagaimana proses pembentukan janin di dalam rahim. Namun kini dengan adanya kemajuan ilmu biologi dan embriologi, kita bisa mengetahui tahapan yang persis seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, mulai dari zigot, embrio, hingga janin. Ayat mutasyabih ini mengajarkan bahwa Al-Quran dan ilmu sains selalu berjalan beriringan, walaupun pemahamannya ini baru muncul setelah melakukan penelitian ilmiah. Inilah bukti bahwa wahyu dan ilmu pengetahuan selalu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua jenis ayat ini, kami belajar bahwa ayat muhkam memberikan kepastian dan panduan langsung, sementara ayat mutasyabih memberikan ruang untuk manusia berpikir dan meneliti.
Sebagai mahasiswa biologi, kami belajar untuk tetap tidak berhenti bertanya dan meneliti sambil berpegang pada nilai-nilai keimanan. Sains tanpa iman bisa menjadi kering dan sombong, sedangkan iman tanpa ilmu bisa menjadi sempit dan stagnan. Maka keduanya harus berjalan beriringan seperti ayat muhkam dan mutasyabih yang saling melengkapi. Refleksi ini menumbuhkan kesadaran bahwa menjadi ilmuwan berarti menjadi peneliti sekaligus penyaksi kebesaran Allah. Setiap mikroskop yang kami gunakan, setiap sel yang kami teliti adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dari refleksi ini, kami belajar bahwa memahami Al-Quran dan biologi membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan. Semoga refleksi ini menumbuhkan semangat kami untuk terus meneliti dan beriman melalui ilmu pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.